Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man. Sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah ini itu adalah kalender yang sudah ditetapkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Para jemaah yang dimuliakan Allah, hijrah itu adalah meninggalkan negeri syirik menuju negeri Islam, sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW. Sekarang kita melakukan hijrah, meninggalkan hal-hal yang buruk menuju hal-hal yang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita dapat pelajaran daripada hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Yathrib, karena Nabi hijrah ke Yathrib belum dinamakan Madinah, apalagi nama Taibah. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib yang disebut tanah buruk, tidak baik, maka dirubah menjadi Taibah ketika Rasulullah hadir berada di dalam kota Taibah tersebut, tanah yang subur, tanah yang baik. Kemudian dirubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya, karena Rasulullah SAW membawa cahaya Islam, cahaya iman, cahaya Al-Quran. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, di antara pelajaran yang kita bisa petik daripada hijrah Rasulullah, yang pertama adalah pengorbanan yang dilakukan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW meninggalkan negerinya, yang di situ beliau besar, di situ beliau lahir, di situ beliau mendapatkan wahyu pertama. Nabi SAW mengatakan, "Wallahi innaka la ahabbu biladullahi ila Allah." Wahai Makkah, engkau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul biladi ila qalbi. Dan engkau adalah negeri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Walaula anna ahlaki akhrajuni minki ma kharajt. Kalau bukan pendudukmu yang mengusirku, mengeluarkan aku, saya tidak bakalan keluar. Pengorbanan kedua adalah jangan berputus asa. Kita dapat pelajaran dari hijrah baginda Rasulullah. Nabi SAW berdakwah selama masa dakwah Nabi 23 tahun. 30 tahun Rasulullah SAW berada di kota, 13 tahun Nabi SAW berada di kota Makkah. Masa dakwah Rasulullah 23. 13 tahun beliau berada di kota Makkah. 10 tahun beliau berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Nabi SAW 13 tahun yang beriman kepada beliau sedikit sekali. Orang-orang yang lemah juga, para sahabat-sahabat yang lemah. Tetapi Rasulullah tidak berputus asa. Nabi SAW tetap berhijrah, berpindah dari tempat ke tempat untuk menyebarkan Islam dan menyebarkan kebaikan. Akhirnya Rasulullah SAW ketika hijrah tidak berputus asa. Ternyata umat manusia masuk ke dalam agama Allah berkelompok-kelompok. Maka coba perhatikan ketika Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Engkau akan melihat manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Jangan sekali-kali sombong dengan engkau menaklukkan Makkah atau manusia masuk Islam berkelompok-kelompok atau berbondong-bondong mereka masuk. Maka selalu mensucikan Allah, bertasbih, bertahmid dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak pelajaran daripada hijrah Rasulullah Muhammad SAW dan kita bisa mengingat sejarah baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam kitab Sirah Nabawiyah. Ya, sirah baginda Rasulullah Muhammad SAW, perjalanan hidup Nabi sejak lahir sampai wafatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Banyak sekali kitab yang bisa menjadikan rujukan, yang kita bisa jadikan rujukan. Di antaranya ada sebuah kitab yang sangat masyhur, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kalau Anda ingin mengenal sejarah Nabi SAW, sirah Nabawiyah dengan singkat dan padat. Kalau ingin mengenal pribadinya Rasulullah, bentuk ciptaannya Rasulullah, sebagaimana rupanya Rasulullah SAW, tetap apakah Nabi tinggi atau pendek, apakah Nabi gemuk atau kurus, di situ engkau bisa mengenalnya di dalam kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karangan Imam Abu Isa At-Tirmidzi, sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Para perindu Rasulullah, silahkan baca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, engkau akan mengenal bagaimana pribadinya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, dan postur tubuhnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa mimpi baginda Rasulullah di dalam mimpi kita, karena barang siapa bermimpi baginda Rasulullah, maka syaitan tidak akan menyumpainya. Benar-benar dia telah melihat Rasulullah. Semoga berjumpa dengan beliau di dalam mimpi di dunia, dan insya Allah berjumpa dengan beliau di surga Allah di hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridai, merahmati kita. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga diri
dan menjaga protokol kesehatan agar senantiasa kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.